Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Habib Alfarobi, saya Hendiko, dan Lawrence Hendrika akan menjelaskan tentang hydrogel. Dan contoh hydrogel yang kita pilih adalah cellulose. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini meliputi karakteristik dan sintesis dari cellulose, aplikasinya, biokompatibilitasnya, regulasinya, dan komersialisasinya. Yang pertama, yaitu karakteristik dan sintesisnya. Karakteristik dari cellulose yang sangat menonjol dari material ini adalah yang pertama hidrofilik, yang berarti selulosa memiliki afinitas yang tinggi terhadap air sehingga mudah terhidrolisis. Yang kedua adalah biodegradable, yang berarti dapat didegradasikan dalam lingkungan biologis. Yang ketiga adalah selulosa merupakan salah satu polimer yang paling banyak ditemukan di alam. Selulosa sendiri dapat diambil dari bakteri ataupun tumbuhan. Yang keempat adalah selulosa dapat larut dalam solvent organik, namun selulosa tidak dapat larut dalam air. Yang kelima adalah selulosa memiliki tensile strength yang tinggi. Nah, tensile strength yang tinggi ini dikarenakan selulosa memiliki ikatan hidrogen yang kuat. Dan sifat terakhirnya adalah non-toxic, sehingga tidak berbahaya jika digunakan buat biomaterial. Sintesis selulose sendiri terjadi pada suatu kompleks khusus yang dinamakan rosette terminal kompleks. Rosette terminal kompleks ini berada pada membran sel, di mana rosette terminal kompleks memiliki sedikitnya 3 enzim sintase selulosa. Fungsi dari rosette terminal kompleks ini ada 2. Yang pertama itu polimerisasi residu glukosa untuk membuat rantai selulose, dan yang kedua adalah pembentukan selulose microfibrils, di mana selulose microfibril ini dapat dibentuk jika sudah ada rantai selulosa yang cukup panjang. Yang kedua adalah aplikasi dari selulosa. Aplikasi selulosa yang cukup besar dalam bidang biomedik itu meliputi drug delivery, di mana pada drug delivery itu dimanfaatkan sifat hidrofilik dari selulosa. Akan dibuat suatu kapsul yang isinya obat. Nah, kapsul ini dibuat dari selulosa sehingga mudah terhidrolisis, dan pada saat terhidrolisis, obat akan dirilis ke dalam tubuh. Contoh yang sudah dikembangkan itu adalah pH responsive CMC atau carboxymethyl cellulose. Yang kedua, untuk wound healing atau penyembuhan luka. Selulosa untuk aplikasi ini telah dikembangkan dalam berbagai bentuk, ada fiber, membrane, dan spons. Namun, selulosa sendiri sebenarnya tidak memiliki sifat antimikrobial, sehingga perlu ditambahkan lagi nanopartikel ZNO atau AGC agar dapat digunakan sebagai aplikasi wound healing. Yang terakhir adalah tissue engineering. Selulosa itu sangat ideal buat digunakan dalam aplikasi tissue engineering karena selulosa memiliki kemampuan yang dimana sifat kimia, fisika, dan mekanisnya dapat diatur sesuai keinginan kita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang biokompatibilitas dari hydrogel selulosa. Nah, jadi secara umum hydrogel ini tuh bersifat biokompatibel. Kenapa? Karena permukaan hidrofiliknya ini dia memiliki energi bebas antarmuka yang rendah ketika bersentuhan dengan cairan tubuh, sehingga mengakibatkan rendahnya kecenderungan protein dan sel untuk melekat pada permukaan ini. Nah, si hydrogel ini karena dia menunjukkan biokompatibilitas yang baik, sehingga dia bisa diaplikasikan sebagai terapeutik untuk cedera dari penyakit kornea. Nah, jadi di penelitian ini tujuannya untuk mengevaluasi dari biokompatibilitas dan sifat fisik dari hydrogel berbasis selulosa ini untuk tujuannya terapeutik dari cedera kornea. Nah, jadi di sini untuk metodenya digunakan 4 ekor tikus betina dan 4 ekor kelinci jantan. Nah, beratnya kira-kira 3,5 kg. Nah, untuk yang pertama itu implantasi subkutan tikus. Jadi di sini hewan tikus ini untuk mengevaluasi biokompatibilitas termasuk imunogenisitas dan sitotoksisitas dari biomaterial. Nah, di sini dipakai 3 jenis hydrogel berbasis selulosa, yaitu Avicel 101, bakteri, dan MCC4. Dan juga letak kontak balafilcon itu ditanamkan ke tikus secara subkutan. Lalu untuk yang kelinci, ini di sini terdapat pemasangan lensa yang dilakukan dengan pewarna fluoresen. Jadi nanti diberikan beberapa tetes pewarna fluoresen, dan korneanya ini nanti diperiksa di bawah cahaya biru untuk menilai pola pewarnaannya. Lalu setelah 3 hari dilakukan prosedur ISO 9394, di mana prosedur ini untuk menguji biokompatibilitas dari bahan lensa kontak ini. Dan juga
dengan menerapkan perangkat ke mata kelinci setiap hari selama 22 hari sehingga tingkat iritasi matanya ini bisa dievaluasi. Nah, nanti dari situ percobaan untuk hydrogel ini diaplikasikan pada mata kiri dan pada mata kanan untuk kontrolnya itu masing-masing di setiap kelincinya selama 7 jam per hari. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi selulosa, permeabilitas oksigen menurun. Ini diharapkan karena permeabilitas oksigen dipengaruhi oleh kandungan air dari si hydrogel dan juga menunjukkan bahwa kandungan air dari hydrogel selulosa ini menurun dengan meningkatnya konsentrasi selulosa. Nah, hydrogel selulosa ini termasuk dari permeabilitas oksigen yang tinggi dan juga tingkat endotoksin yang rendah. Ini disintesis menggunakan metode aseptik, sehingga di sini tidak menunjukkan bukti toksisitas bahan setelah pemakaian selama 22 hari. Selanjutnya kita masuk ke regulatory compliance. Nah, di regulatory compliance ini kita akan membahas standar apa saja ketika kita menggunakan material hydrogel selulose untuk pengaplikasian tertentu. Yang pertama ada ISO 9394 di mana dia ini untuk menguji biocompatibility in vivo, menilai keamanan okuler yang baik dari bahan lensa kontak maupun produk perawatan lensa kontak. Nah, pengujian ini seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Lauren, di mana dia melakukan pengujian terhadap mata kelinci. Nah, dengan adanya standar internasional ini bukan berarti pengujian mata kelinci merupakan prasyarat dalam penentuan biokompatibilitas lensa kontak dan produk perawatan lensa kontak, karena terkait dengan kesejahteraan dari hewan itu sendiri. Nah, yang kedua ada EN 13726, di mana standar itu mengcover metode uji untuk primary wound dressing, di mana tesnya ini itu berguna untuk menentukan sifat fisik dari wound dressing hydrogel amorph dengan adanya eksudat dalam jumlah yang banyak. Nah, yang ketiga ada ASTM F2900, di mana ASTM F2900 ini tuh memberikan gambaran tentang metode pengujian yang cocok untuk mengkarakterisasi hidrogel yang digunakan dalam pengobatan regeneratif. Secara khususnya, si ASTM F2900 ini tuh menjelaskan metode untuk menilai sifat biologis hidrogel, kinetika pembentukannya, degradasi dan pelepasan agennya, stabilitas fisik dan kimia, dan kemampuan transportasi massal yang dibahas di ASTM F2900 ini. Selanjutnya ada commercialization. Nah, komersialisasi yang pertama itu dalam aplikasinya wound dressing. Nah, dalam aplikasi wound dressing, hydrogel antibakteri dan antiinflamasi memiliki dampak yang baik. Nah, produk yang pertama itu adalah gel Purilion yang A diindikasikan untuk luka nekrotik kering dan berlumpur serta luka dengan campuran jaringan nekrotik dan granulasi seperti ulkus kaki, ulkus decubitus, ulkus kaki diabetik yang tidak terinfeksi, dan dapat juga digunakan sebagai pada luka bakar tingkat 1 dan 2. Nah, gelnya juga dapat digunakan dalam proses penyembuhan untuk memberikan lingkungan penyembuhan yang lembab. Nah, yang kedua yang B, intransit gel adalah hydrogel amorph yang dengan lembut menghidrasi kembali jaringan nekrotiknya, memfasilitasi debris metaklitik, sekaligus dapat melonggarkan dan menyerap slop dan eksudat. Dan begitu juga dapat digunakan untuk manajemen luka lembab yang optimal selama tahap penutupan luka selanjutnya, dan tidak membahayakan jaringan yang hidup atau kulit di sekitar lukanya. Yang ketiga yang C, soloside adalah pembalut luka hidrogel dengan bahan pengawet. Nah, soloside ini dapat menyumbangkan kelembapan untuk menghidrasi jaringan yang tidak dapat hidup. Nah, soloside ini juga dapat menyerap eksudat sambil mempertahankan strukturnya di luka. Nah, soloside ini digunakan untuk kondisi minor seperti luka bakar ringan, laserasi superficial, potongan dan lecet dengan ketebalan parsial dan skin tears. Komersialisasi yang selanjutnya ada di aplikasi kosmetik, di mana produknya itu adalah Rosuting Hydrogel Mask. Dia berbentuk face mask dengan terbuat dari sodium polyacrylate, gliserin, cellulose gum, air, dan lain-lainnya, dengan kemampuan yang maksimum dalam absorpsi. Nah, fungsi dari Rosuting Hydrogel Mask ini itu adalah untuk merelaksasi dan meremajakan kulit. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu karakteristik dari selulosa adalah hydrophilic, biodegradable, banyak ditemukan di alam, bisa terlarut dalam organic solvent, memiliki tensile strength yang tinggi, dan juga non-toxic. Terus untuk pengaplikasiannya itu ada drug delivery, tissue engineering, dan juga penyembuhan untuk luka. Terus hydrogel ini juga bersifat biokompatibel karena dia memiliki permukaan yang hydrophilic yang dimana permukaannya itu low interfacial free energy. Dan untuk regulasinya itu ada ISO 9394, EN 13726, dan juga ASTM F2900. Dan hydrogel selulose ini dikomersialisasikan pada wound dressing dan juga pengaplikasian pada kosmetik.